Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, Pak Sugeng. Hotman itu cum laude dari mulai SD sampai doktor. Luar biasa. Tapi kali ini logika gua nggak nyambung. Nggak nyambung, si malakama. Ya. Oke? Di satu pihak katanya subsidi mau dihapus atau dikurangi karena pemerintah nggak punya uang. Tapi katanya sebagai gantinya akan dikasih bantuan BLT, berarti ada uang. Tidak, bukan berarti. Sebentar dulu Pak, nanti Bapak jawab. Ya. Yang kedua, katanya mau diawasi di penjatahan. Mana mobil orang miskin, mana mobil orang kaya. Gimana bisa ngawasinya itu Pak? Itu malah pencurian paling besar nanti. Mobil orang miskin coba tidak Bapak dibedakan. Angkot, silakan. ingat. Angkot, angkutan kota itu jelas itu kriterianya untuk kepentingan umum. Mobil itu tidak dibedakan, mobil orang miskin, orang ini sama belinya. Dengan harga yang dinaikkan. Jadi angkot sama motor itu Bapak mengatakan tetap subsidi? Tetap subsidi harga seperti hari ini. Kalau yang mobil itu wacana Bapak pribadi. Ini usulan karena tapi dari pemerintah sudah mau mengumumkan, berarti nggak mungkin Pak bikin peraturannya kan mau diumumkan dalam minggu ini. Pak Sugeng yang bawa mobil itu banyak yang jadi driver online. Saya tahu itu tidak kaya, ya, Pak. Itu tahu. Ini kalau semua beli Pertamax. Dan juga harus dibedain Pak Sugeng antara usulan Bapak dengan wacana yang sedang kita diskusikan. Tidak. Justru tetap kita itu sangat relevan nanti baik pengurangan subsidinya, bebannya, dan ke tepat sasaran itu. Kalau nanti ternyata pemerintah main umumkan saja, tanpa ada pembatasan kuota, tanpa ada BLT, apa tanggapan Bapak? Itu malapetaka saya kira. Malapetaka? Malapetaka, kalau itu diumumkan dengan tanpa strategi yang... Dan Bapak belum dapat bocoran bakal ada persiapan untuk itu, BLT maupun penjatahan kuota, Bapak belum dengar? Belum, memang karena memang itu domainnya pemerintah, di mana hari ini sekali lagi ya, bukan berarti DPR tidak kritis, tidak berpikir atau sebagaimana kritik orang. Hari ini dengan Perpu itu hak seluruhnya budgeting ada di pemerintah. Itulah sehingga kami sebagai DPR menghitung betul bagaimana konsekuensi kalau kebijakan ini dilakukan dengan ABCD. Salah satunya, satu, kalau BBM dinaikkan tanpa skema apapun, dipastikan inflasi akan naik pesat. Sehingga terjadilah daya belinya yang turun dan kemiskinan akan naik dan apa yang disebut dengan social unrest akan tinggi. Oke. Itu satu. Kedua, maka harus ada skema-skema lain sekaligus untuk mensubstitusi. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat sudah ada persiapan pemerintah. Harus. Oke, Pak Mabit, gimana? Gimana tadi buah si malakana logika gua yang cum laude itu nggak nyambung? Ya saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa memang hanya untuk kendaraan plat kuning terutama kita buat untuk kendaraan plat kuning ini saya kira yang bisa mendapatkan harga dengan seperti saat ini dan juga kendaraan roda 2 mau cc-nya 1000 cc pun motor saya kira kalau kita pakai motor 1000 cc udah nggak mungkin pakai pertalite kan ya. Taksi, tapi kan betul. ada taksi online yang itu nggak karena plat itu kuning, saya Mas. kira perlu yang ada ini nanti para pengguna jasa online itu untuk melakukan registrasi pendaftaran menjadi plat kuning. Saya kira itu bisa orang menjadi punya solusi. mobil itu kaya tidak tepat. Enggak. Bukan tidak bicara tepat. itu. Harga mobil saat ini kan sudah cukup tinggi saya kira. Mobil LCC itu di bawah 100 juta. Betul. Dan mana itu digunakan mobil baru saya kira tidak ada di bawah 100 juta. Sekalipun dibatasi bahwa yang dapat subsidi itu hanya motor sama mobil angkot. Tapi kan harga-harga sudah naik. Seluruh rakyat oleh akan karena kena. itu saya kira Bang, bahwa nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Bagaimana transportasi umum dalam keadaan banyak maling, banyak macet begitu, Pak? Ini menjadi PR bagi pemerintah daerah. Itu dari dulu untuk memberikan satu pelayanan kepada masyarakat. Itu mah enggak realistis. Kita ambillah beberapa daerah sekarang angkutan umum juga jangka panjang, Pak. Ini kan minggu ini sudah mau diumumkan harga BBM naik. Saya kira pemerintah daerah sekarang juga sudah cukup bagus kok. Ini kita bicara jangka pendek. Gini aja nih. Kalau persiapan itu belum ada, tapi harga BBM sudah dinaikkan minggu ini, Bapak setuju atau tidak? Ya saya kira perlu dicari solusi yang lain. Bagaimana solusi udah mau diumumkan minggu ini, Pak? Oleh karena itu saya kira kan apa sebaiknya ditunda?
Ya, kita masih punya satu kunci. Sebaiknya ditunda nggak? Kita ada namanya revisi Perpres 191 2014, Bang. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu kunci juga terkait dengan pembatasan mengenai kriteria-kriteria siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi. Dalam minggu ini mana sempat itu? Ya, saya kira harusnya Pak Jokowi dari kemarin-kemarin sudah selalu mengeluh APBN Kalau kita. sampai itu kalau sampai itu semua belum ada persiapan, apakah kenaikan BBM harus berlaku minggu ini? Ditunda terlebih dulu. Ditunda terlebih dahulu. No, ditunda. Kita tunda terlebih dahulu. Ditunda. Ditunda. Sekarang Pak Peter, gimana? Ya, tadi udah dijelaskan. Ya. Bahwasanya wacananya. Ya. Ini wacana kan. Ya. Kalau mengatakan untuk yang ini masih ada harga yang harga sekarang. Ya. Wacananya dari Pak Sugeng maupun Pak Mamit tadi. Kalau seperti itu kan berarti memang tidak perlu Pemerintah ada uang. dinaikkan. Ya. Tidak perlu dinaikkan memang. Persoalan itu Maksudnya dibatasi hanya untuk angkot dan motor. Dan katanya yang orang miskin tapi punya mobil gitu. Begini Bang Hotman, justru ya efek announcement, ya efek dari pengumuman kenaikan itu harga naik yang semuanya. Bahaya sekali. Benar. Sekarang ini belum naik. Belum naik aja Tapi sudah naik harga. Harga telur Bang Hotman, sekarang ini udah mencapai rekor 33.000 per kilo. Ini udah mencapai rekor. Yang lain-lain juga. Jadi efek announcement itu begitu besar. Jadi kalau seandainya memang tidak akan dinaikkan untuk kelompok yang ini dengan mengubah mekanisme agar supaya lebih tepat sasaran, kenapa itu tidak dilakukan? Jadi win-win solutionnya apa? Solusinya adalah tidak naik, Bang. Tidak naik sampai kapan? Sampai batas waktu yang memang ketika pemerintah mampu. Bagaimana pemerintah kuat harga pasar minyak dunia sudah membumbung tinggi? Kan harga juga kita tahu kenaikan harga minyak di dunia itu juga fluktuasi, ada waktu juga turun. Dan kita waktunya, sekarang ini kan tadi teman saya Mas Nur juga mengatakan kondisi sekarang ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi menurut Bapak win-win solution, tunda kenaikan harga BBM. Pak Ahmad gimana? Saya rasa win-win solution yang pertama, Pak Jokowi harus konsisten dengan janjinya. Bahwa kalau solusinya ditawarkan Pak Sugeng tadi atau Pak Mehmet tadi, menaikkan harga dan memberikan BLT, ini kan sama seperti pemerintahan sebelum Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kan janjinya ingin melakukan perubahan yang lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Ya. Jadi saya kira solusinya apa? Ya saya kira itu ditunda. Satu, yang kedua, ini narasi pemerintah terkait persoalan BBM ini perlu diuji konsistensinya karena narasi pemerintah, let's say Ibu Menteri Keuangan bilang kita surplus, tapi narasi yang dibangun oleh Pak LBP katakan APBN ngos-ngosan. Pak LBP sudah mengatakan minggu ini berarti akan naik. Karena kenyataannya apa? Ini sudah ada damage, Pak. Harga-harga tadi dan sekarang sudah langka beberapa BBM di pom bensin. Artinya narasi pemerintah ini perlu konsisten. Apa pemerintah kuat menanggung beban APBN kalau subsidi ini tidak dihapus? Waktu kita COVID, banyak orang berpikir bagaimana APBN yang tidak kuat kita itu bisa mengatasi COVID. Kenyataannya kita bisa dengan Perpu. Dan Perpu itu masih berlaku saat ini. Kondisi pada waktu itu lebih buruk. Dengan alasan yang sama, kok kita nggak bisa membuat BBM isu ini sama seperti COVID isu. Ya. Dulu waktu COVID itu begitu parah keadaan lebih kita. buruk dari yang sekarang. Tapi sanggup bersurvive. Tapi harga energi tidak setinggi hari ini. Betul. Ya, tapi penerimaan bahkan kita anjlok sempat luar dari biasa. tidak beberapa waktu lalu karena kita sempat dari sisi belanja dari sisi impor juga tidak tinggi waktu itu. Pak Sugeng, dengan segala hormat. Jadi pada waktu COVID penerimaan kita turun drastis. Betul. Pengeluaran kita melonjak dikarenakan pemerintah harus membantu COVID. Sekarang terbalik. Sekarang ini COVID sudah mereda, penerimaan kita naik. Satu-satunya yang alasan itu adalah cuma harga BBM. Apa win-win solution? Kalau dalam waktu dekat ini diumumkan persiapan belum ada untuk BLT dan sebagainya untuk alokasi angkot gratis, motor gratis, sudah tahu Lamborghini saya pasti nggak gratis. Apa solusinya, Pak? Solusinya kalau belum ada tadi kalau belum ada skema-skema yang memang untuk sampai tingkat tepat sasaran dan dalam ambang batas kemampuan negara belum dirumuskan, jadi ditunda dulu. Jadi Bapak mengatakan tunda. Kalau belum skemanya ditemukan dengan tepat. Dan menurut yang Bapak dengar belum ada. Ini masukan dari DPR itu salah satunya. Nggak, tidak. Yang Bapak dengar dari pemerintah belum ada skema solusinya. Persoalan dengar tidak dengar itu lantas kan kita apa konteksnya apa coba yang dimaksud dengar? Iya, maksud saya tadi kan kalau belum ada solusinya tunda dulu. Ya. Bapak sudah dengar nggak ada solusi dari pemerintah? Sampai atau belum hari tahu? tadi kami rapat dengan Menteri ESDM, belum tahu. Baru memaparkan tentang problem-problemnya.
Maka kami memasukkan solusi-solusinya. Oh, baru Itulah yang problem, terjadi. ini solusi. Ya. Dan kita nunggu dalam Kita minggu ini. nunggu apa yang akan diputuskan. Karena memang sekali lagi itulah domainnya pemerintah. Ya. Dengan tetap kita DPR mempertimbangkan side effect atau akibatnya terhadap masyarakat. Dan kalau tidak ada solusi, Bapak mengatakan Tunda tunda. dulu kalau belum memang ada solusi yang Pak Mami setuju, kalau belum ada solusi Betul. tunda. Kita tunda terlebih dahulu sampai benar-benar firm apa yang akan Ya. dilakukan oleh Pak, pemerintah. Pak Peter setuju? Artinya Tunda ditunda dulu, langsung Bang. aja. Tunda kalau ada solusi. Tunda. Pak Peter setuju? Tunda dulu. Kalau belum ada solusi. Ada solusi tidak tepat dilakukan hari ini, tahun ini. Untuk kenaikan menurut saya, karena tadi saya katakan bahwa persoalan APBN ngos-ngosan tidak terbukti. Apalagi Setidak-tidaknya terlepas dari tahun ini, tapi semua berpendapat kalau nggak ada solusi, tunda kenaikan harga BBM. tunda. Oke, kita sampai kepada tahap kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan pemerintah mendengar suara rakyat yang baru hampir lepas dari akibat corona. Demikianlah kesimpulan hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang terhormat, yang sangat brilian. Dan jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 10. Hanya yang hot-hot